terpotong dan belum dijawab oleh Pak Amin Rais ketika saya bertanya Anda merupakan politisi yang berhasil atau politisi yang gagal? Ya saya kira kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang itu, kadang-kadang ini. Ya, Oke. ada yang berhasil, misalnya alhamdulillah saya waktu menjadi ketua MPR itu bisa melakukan beberapa pembaharuan. Misalnya sekarang kita menikmati otonomi daerah, lantas tidak ada lagi dwi-fungsi ABRI, kemudian juga sekarang pemilihan umum itu langsung memilih bupati dan wakilnya, gubernur wakilnya, presiden wakil itu langsung tidak lagi dimonopoli oleh 1.000 anggota MPR, 700 anggota MPR Itu dan bagian lain-lain. berhasilnya. Ya. Yang gagalnya? Ya yang gagal, saya gagal jadi presiden. Gitu, ya. Oke, sebentar. Ini ada pernyataan seseorang ya yang mengkritisi mungkin kepemimpinan Pak Amin Rais. Silakan. Hati-hati loh kalau ngerekam saya soal Profesor Dr. Amin Rais itu. Dia itu tuh orang besar, kalimat-kalimatnya itu pengaruhnya sangat besar. Dia itu bisa membuat orang jadi presiden, bisa juga mencegah orang nggak jadi presiden. Nah yang saya khawatirkan jangan-jangan sekarang gara-gara Pak Amin itu salah ngomong misalnya, Sutisno Bahir bisa jadi nggak jadi wakil presiden gitu. Ya kan? Itu persoalannya. Oke, ya. Komentar Anda? Ya memang, jadi seperti kata Mas Afindi Ghazali, saya kira betul ya. Jadi, Hati-hati ya. Ya, jadi akhirnya saya cuma menjadi kingmaker Mbak ya. Tidak pernah menjadi king sendiri, tapi cuma kesana kemari kingmaker. Alhamdulillah, mudah-mudahan king yang dibuat bersama-sama itu jadi king yang bagus. Inilah kejutan malam ini ya. Dan masih ada kejutan-kejutan yang lain. Mas, silakan di sebelah sini. Saya pindah ke sini. Iya. Maaf. Selamat malam semua. Tadi Pak Amin belum selesai menjawab. Iya, Hanya silakan, menjadi kingmaker saja, sementara menjadikan diri king juga masih belum bisa. Ya itulah. Jadi saya ketika membaca berbagai artikel di berbagai jurnal luar negeri itu, mereka menjuluki saya itu kingmaker. Jadi kalau kingmaker itu menjadikan seseorang jadi presiden atau wapres, tapi dia sendiri ya harus puas dengan kedudukannya itu. Dan sudah terbukti bahwa tahun 99 saya tidak maju karena perolehan PAN yang cuma 7%. Tapi bisa menentukan seseorang menjadi presiden pada saat itu. Kemudian 2004 masih kingmaker lagi gitu. Nah sekarang saya tidak tahu, gitu. Mungkin masih jadi kingmaker lagi. Kingmaker lagi, belum jelas ya untuk yang ini. Kalau saya mau tanya sama Pak Amin, pernah nggak selama sepak terjang Pak Amin di politik, Pak Amin pernah nggak Pak Amin menyesali gitu ya, ada keputusan atau langkah yang Pak Amin sesali selama di politik ini Pak Amin? Oh iya, selalu Mbak, selalu begitu. Selalu, artinya secara manusiawi saya kadang-kadang wah mestinya nggak seperti itu. Yang mana itu Pak kasusnya? Apa? Boleh diceritakan kasusnya yang mana? Aduh, ini menyangkut masalah yang sangat besar ya barangkali, yaitu saya tahu kalau ini saya ceritakan itu istri saya agak marah, ngapain diulang-ulang lagi begitu ya. Yaitu ini peristiwa yang sangat besar pada waktu itu setelah Pak Habibie pidato pertanggung jawabnya itu ditolak oleh MPR, malam hari itu rapat di Kuningan. Semua partai ada di sana kecuali PDIP dan PKB. Kemudian ada utusan dari TNI, ABRI dan Polri, utusan golongan daerah. Kemudian disitulah saya diminta Pak Habibie, Mas Amin, Anda besok siang maju sebagai capres karena kami sudah setuju Anda akan jadi wakil kami. Gitu. Nah waktu itu komputer otak saya itu berpikir kalau saya didukung oleh TNI dan Polri, oleh Golkar, utusan daerah, golongan, kemudian Partai Keadilan, P3, PAN sendiri, dan lain-lain, PBB dan lain-lain, itu ya waktu itu tentu jadi gitu. Akhirnya Pak? Akhirnya nurani saya mengatakan jangan, ya, karena waktu itu saya sudah menggalang poros tengah, kemudian kita proyeksikan Gus Dur jadi presiden. Jadi saya tidak mau kemudian curi dalam tikungan itu, sudahlah itu bukan kafling saya, kaflingnya Gus Dur, kemudian jadilah saya memimpin MPR itu mengetuk palu untuk Gus Dur presiden dan Mbak Megawati wakil presiden. Ya, saya kira itulah ya yang masih saya ingat sampai sekarang itu. Ya. Oke, nah dan terakhirnya mengetuk palu untuk menjatuhkan
yang Anda angkat itu? Sebentar. Ya, Bang Effendi, Anda punya pertanyaan yang akhir-akhir ini ingin sekali Anda tanyakan langsung ke Pak Amin Wah, Rais. saya rasa ini bukan cuma pertanyaan saya nih Pak Amin ya. Pertanyaan seluruh bangsa barangkali ya, ataupun mereka yang mengamati koalisi-koalisi. Tapi sebelumnya saya harus menggarisbawahi, sampai kapanpun, termasuk kalau saya agak galak malam ini sama Prof. Amin Rais, sampai pulang pun saya tetap menghormati Prof. Amin Rais ini. Saya punya alasan pribadi. Soalnya waktu saya nikah, dia yang memberi khotbah nikah pada waktu itu. Gitu ya. Dan dia mendoakan semoga cepat mendapat junior begitu ya. Sekarang alhamdulillah ya, insya Allah mungkin mudah-mudahan bulan depan sudah jadi. Alhamdulillah. Oke, itu dulu ya. Iya. Tapi balik ke persoalan yang nyata sekarang adalah, Iya, iya. Pak Amin, saya itu betul-betul setiap Pak Amin mengatakan kita harus selamatkan Indonesia. No, teman-teman mahasiswa udah baca bukunya ya, itu menurut saya salah satu buku yang paling baik dan secara presisi menggambarkan apa yang dialami oleh bangsa kita pada saat ini ya. Tepuk tangan dulu dong, boleh dong buat Pak Amin Rais ya. Dan saya kadang-kadang ikut juga ketika Prof. Amin Rais menyampaikan gagasan-gagasan dalam buku itu, luar biasa betul. Dan karena itu ketika Pak Prof. Amin Rais mengatakan kita tidak boleh terpaku pada continuity ya, begitu misalnya. Ya, yang sekarang ini ada adalah kontinuitas begitu ya. Jadi Lanjutkan. berarti, ya lanjutkan itu kontinuitas gitu ya. Lanjutkan gitu ya. Tetapi katanya tanpa JK bukan lanjutkan lagi, lanutan. Karena nggak ada JK. Tapi katakanlah begitu Pak Amin mengatakan lanjutkan. Tapi kemudian tiba-tiba nih Pak Amin ya, pasti ada alasan-alasan tertentu. Salah satu yang saya baca dari media supaya tidak mubazir, kira-kira begitu ya. Tapi pasti ada alasan yang lebih dalam kenapa misalnya Pak Amin Rais ya mengatakan akhirnya lebih baik berkoalisi dengan Partai Demokrat yang notabene adalah lanjutkan. Gimana Prof. Amin Rais? Ya ini pertanyaan sangat mendasar dan saya terima kasih. Mudah-mudahan ini juga menjelaskan kepada sebagian pemirsa. Ya. Jadi SMS juga banyak yang marah dan mengapa demikian Pak Amin. Jadi saya secara elementer begini ya. Jadi dalam hidup ini orang harus membuat pilihan, decision, harus membuat ketentuan, keputusan. Ya. Begitu moment of truth sudah kelihatan, hasil pemilu sudah kita ketahui arahnya, siapa yang paling besar, siapa yang menengah dan siapa yang partai 0, dan lain-lain, maka saya cepat berpikir bahwa ada beberapa paket yang akan melaju menjadi pimpinan nasional. Saya melihat kira-kira cuma ada 3, yaitu Pak Yudhoyono, Bu Mega, dan Pak Yusuf Kalla. Yang lain memang secara potensial ada, tapi mungkin tidak bisa teraktualisasi karena partainya kecil. Ya. Nah karena itu menurut saya 3 ini maaf pada Bu Mega, Pak Yudhoyono, dan Pak Yusuf Kalla, menurut saya 3 ini tidak ada yang ideal. Ya. Nah dalam hal Wah, ini, itu bisa meninggikan angka golput tuh Pak. dalam hal ini, kalau tidak ada yang ideal, itu ambillah the best available, yang paling bagus yang ada. Jadi di antara yang kurang ideal itu tentu ada dong yang lumayan itu. Nah, yang lumayan itulah yang Nah, yang dipilih. lumayan ini saya pilih adalah Demokrat dengan Pak Yudhoyono itu. Mengapa? Karena buat saya Pak Yudhoyono ini jenderal yang intelektual, dia bisa diskusi, dia bisa memahami masalah, dia relatif bisa berubah. Sementara yang keduanya saya masih ragu-ragu. Ya. Jadi sekalipun, maaf saya sering showdown dengan Pak Yudhoyono, saya berbeda pendapat mengenai ekonomi, mengenai segala macam itu, tetapi akhirnya dari yang tersedia itu menurut saya ini adalah the best available itu. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir untuk Wanda di segmen ini. Baik. Anda setuju dengan keputusan apa yang sudah dibuat oleh Pak Amin Rais, PAN merapat ke Demokrat? Iya, sangat setuju. Menurut Anda, Pak Amin berhasil atau gagal? Kembali lagi ke pertanyaan yang pertama sebagai politisi. Dari dulu saya merasa pendapat saya selalu terwakili dengan Pak Amin. Gitu. Jadi artinya? Jadi ya Pak Amin Insya ciri Allah khas berhasil, ya. insya Allah berhasil. Jadi ciri khas seorang pemimpin itu berani membuat suatu keputusan di tengah tekanan dan situasi yang genting, dan ini keputusan yang dibikin Pak Amin. Tapi mumpung masih ada Wanda, boleh nggak saya tanya? Oh, juga? iya. Terakhir, boleh, singkat boleh. saja Saya singkat jawabannya aja dan untuk pertanyaannya Wanda singkat saja. pernah dengar nggak, supaya jangan saya sendiri Iya. yang dengar gitu ya. Mumpung kesempatan Prof. Amin Rais menjelaskan kepada seluruh nusa dan bangsa ini, katanya Pak Amin berbalik ke sana karena menerima sesuatu, gitu ya. Itu yang kita dengar dari SMS dan lain. Silahkan loh Prof. Amin. Nanti Ini jawabannya Pak buat Amin Rais klarifikasi loh. disimpan Ini setelah penting jeda banget nih. berikut. Ya, kembali lagi di Satu Jam Lebih Dekat.